Nabila Lubis. Usia saya saat ini yaitu 20 tahun dan dalam 5 tahun ke depan tentunya saya ingin menjadi seorang guru. Selain menjadi seorang guru, saya juga ingin memilih profesi lain, yaitu sebagai penjahit atau mempunyai bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang tunagrahita. Baiklah, di sini saya akan berbagi ilmu yang telah saya pelajari, yaitu mengenai ABK tunagrahita. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi tunagrahita. Tunagrahita berasal dari dua kata, yaitu tuna dan grahita. Tuna yang berarti merugi atau rugi, sedangkan grahita yang berarti pikiran. Jadi, tunagrahita merupakan anak yang secara nyata mengalami hambatan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata dan mengalami kesulitan baik kondisi akademik, sosial, dan komunikasinya. Jadi, anak tunagrahita ini dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama, tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan ini yang IQ-nya berada di bawah 70. Dalam hal ini, ahli pendidikan Indonesia mengklasifikasikan atau mengkelompokkan tunagrahita menjadi tiga. Yang pertama, tunagrahita ringan, yang kedua tunagrahita sedang, dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat. Tunagrahita ringan ini IQ-nya hanya 50-70 saja, sedangkan tunagrahita sedang yaitu IQ-nya berkisaran 30-50 saja. Dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat atau sangat berat, IQ-nya hanya kurang dari 30. Yang selanjutnya yaitu karakteristik tunagrahita. Di sini karakteristik tunagrahita yang pertama, keterbatasan fungsi intelektual, IQ-nya atau IQ-nya di bawah 70 saja. Yang kedua, keterbatasan dan dalam perilaku seperti praktek atau keterampilan sosialnya. Yang ketiga, kesulitan untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu memiliki hambatan dalam proses belajar dan penyesuaian dirinya dalam belajar. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas faktor yang menyebabkan tunagrahita. Yang pertama yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Di sini faktor genetiknya bisa terjadi karena kelainan kromosom atau sindrom tertentu. Yang kedua yaitu faktor selama kehamilan. Dalam faktor selama kehamilan ini dapat terjadi infeksi atau keracunan atau bisa juga radiasi. Yang ketiga yaitu faktor saat persalinan. Saat persalinan ini dapat berupa trauma lahir atau kekurangan oksigen. Yang selanjutnya yaitu faktor secara atau faktor setelah lahir, yaitu dapat terjadi cedera kepala atau infeksi otak serta keracunan. Setelah itu, di sini saya akan membahas tentang bagaimana proses pembelajaran pendidikan agama Islam bagi anak tunagrahita. Dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak tunagrahita dapat dilakukan melalui yang pertama, praktek atau metode yang konkret. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak berkebutuhan. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran pendidikan agama Islam bagi tunagrahita. Proses pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dilakukan
yaitu yang pertama, menggunakan metode yang konkret atau yang tepat, sederhana dan berulang. Yang kedua, dapat dilakukan dengan memberikan contoh langsung atau praktik dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu menggunakan media visual atau audio dan bisa juga benda-benda yang nyata. Dan yang keempat yaitu menyesuaikan materi dengan kemampuan dan tingkat ketunagrahitaannya. Dan yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan ibadah dan akhlaknya secara bertahap. Dan yang terakhir yaitu melibatkan keluarga dan lingkungan dalam proses pembelajarannya, karena lingkungan dan keluarga sangat berpengaruh bagi anak tunagrahita. Sekian materi atau ilmu yang dapat saya bagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kata-kata motivasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini yaitu jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena kamu tidak sama dengannya dan proses yang kamu lalui dengan orang lain itu berbeda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.